Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan membaca dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur buat setiap apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kau tolong kami semua agar kami boleh mengerti dan kami boleh dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Yohanes 12, ayatnya yang ketiga. Yohanes 12, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, di sini di mana Betania ini adalah tempat singgah, tempat kunjungan Yesus. Ada beberapa kali Yesus datang ke tempat ini, sehingga kita tahu bahwa Lazarus sudah dibangkitkan, dan di Betania ini mereka, Maria, Marta, bahkan Lazarus, mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Sehingga diadakan perjamuan makan di rumah Lazarus. Dan di sini Maria mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maria mau mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Maria adalah gambaran gereja Tuhan yang memahami dan mengerti akan firman Allah. Maria membawa korban persembahan bagi Tuhan. Maria mencurahkan minyak di kaki Yesus. Maria mempersembahkan semua yang ada padanya. Kita tahu bahwa minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat mahal harganya. Tetapi Maria memberi dengan sukacita. Maria memberi dengan kerelaan hati. Minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat mahal harganya. Kalau kita tahu bahwa minyak narwastu ini dengan harga 300 dinar. Kalau upah pekerja dalam sehari itu adalah satu hari 1 dinar. Berarti 300 dinar ini pekerjaan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Ini yang dikumpulkan oleh Maria. Kurang lebih dari 1 tahun dia kumpulkan. Tetapi dia mau meminyaki kaki Yesus. Dia bawa korban persembahan kepada Yesus. Pada ayat yang kelima dikatakan, Markus 14 ayat yang kelima, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Di satu posisi ini, Maria memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maria tahu akan firman Tuhan. Tetapi Yudas yang mengkhianati Yesus ini, dia merasa boros, merasa bahwa Maria ini memberikan yang ada pemborosan. Ini yang dilakukan oleh Yudas. Karakter Yudas dan Maria sangat bertolak belakang. Maria mau mempersembahkan yang terbaik, tetapi di sini kita tahu bahwa pada ayat yang keempat, Yohanes 12 ayat yang keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, Yudas Iskariot ini memahami firman Allah dengan perkara-perkara duniawi. Dia tidak pahami firman dengan hal-hal yang rohani, karena dia hanya memuaskan keinginannya sendiri. Yudas, dia hanya mementingkan diri sendiri, sehingga dia katakan bahwa mengapa minyak narwastu ini tidak dijual saja. Berarti dia memikirkan perkara-perkara duniawi, memikirkan perkara-perkara yang akan menyenangkan akan kehidupannya sendiri. Tetapi berbeda dengan Maria. Maria membawa korban persembahan bagi Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus juga ini akan diserahkan. Yesus ini akan dibawa, sehingga Yesus ini akan dikuburkan. Maria tahu, Maria
pahami akan firman Tuhan, berbeda dengan Yudas. Dan bahkan ada murid-murid lainnya juga. Mereka sudah mengikut Tuhan selama 3,5 tahun. Mereka belum ada kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ada beberapa kali Yesus katakan bahwa dia akan diserahkan, bahwa dia akan disiksa, dan dia akan dikuburkan. Tetapi Yudas dan murid-murid yang lainnya tidak tahu, tidak mengerti, bahkan tidak percaya akan perkataan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Maria ini dia mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Maria memberi dan bahkan dia membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Kenapa? Karena Maria mengasihi Allah. Maria punya hati yang sukarela. Ada pemberian, ada pengorbanan yang besar untuk Tuhan. Maria memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Maria tidak datang meminta sesuatu yang penting kepada Tuhan, atau Maria datang untuk kepentingannya sendiri, tidak. Tetapi Maria malah datang kepada Yesus membawa minyak narwastu ini. Dikatakan bahwa lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria datang di kaki Yesus. Maria datang merendahkan diri, membawa korban syukur di hadapan Allah, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita juga bawa persembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Roma 12 ayat yang pertama katakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Allah. Allah mau seluruh kehidupan kita ini kita bawa, kita persembahkan bagi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria meminyaki kaki Yesus. Dia tidak melihat berapa harga minyak narwastu ini. Tetapi dia mau mempersembahkan, dia mau berkorban bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua, kita bawa hidup kita, persembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Yang menjadi kejatuhan Yudas adalah menganggap bahwa korban yang dibawa oleh Maria ini adalah satu pemborosan. Tidak menghargai urapan. Minyak juga berbicara Roh Kudus. Yudas mengatakan bahwa ini adalah pemborosan. Yudas tidak menghargai akan Roh Kudus. Yudas tidak menghargai pekerjaan Roh Kudus, dan Yudas tidak jujur di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi kejatuhan Yudas. Tetapi kita belajar daripada Maria. Maria adalah orang yang mau menyenangkan akan hati Tuhan. Maria datang, tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga Maria berkorban untuk Tuhan. Dia tahu bahwa seluruh kehidupannya ini semuanya karena Tuhan. Maria adalah gambaran gereja Tuhan saat-saat ini. Mari kita semua, kita gereja-gereja Tuhan juga saat-saat ini. Kita semakin hari, semakin datang kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, mungkin banyak kali kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Kita mau minta ini itu kepada Tuhan. Tapi biar kiranya kita juga ambil waktu untuk kita datang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa, kita sekali-kali tidak meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita datang menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bahwa ketika kita mau merasakan setiap hadirat Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Sama yang dialami oleh Maria. Dia mau berkorban bagi Tuhan. Dia bawa apa yang dia punya bagi Tuhan. Minyak narwastu dia bawa, meminyaki kaki Yesus, bahkan menyekanya dengan rambutnya. Nah, hal yang kita pelajari juga di dalam firman Tuhan ini. Kita pelajari daripada Maria, bahwa Maria mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi jangan kita ikuti akan Yudas, yang dia hanya mementingkan kehidupannya sendiri. Dia hanya mementingkan keinginan-keinginan dagingnya. Dan satu contoh yang terbaik dan yang sempurna, kita belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkorban untuk apa? Untuk kita semua. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat meninggikan Yesus. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang sempurna, yang dia kerjakan, dia taat sampai mati. Untuk apa? Untuk kehidupan kita semua. Karena kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka biar kiranya kehidupan kita ini mau datang berkorban bagi Tuhan. Bawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yesus lakukan semuanya ini atas dasar kasih-Nya kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu pengorbanan Yesus karena kasih-Nya bagi kita. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, biar kiranya kehidupan kita ini, kita ada respon dengan Yesus. Kita datang terus kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah, biar kiranya kita tetap mengingat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pengorbanan Yesus jangan kita sia-siakan. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa korban syukur kita, persembahan kita lewat seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Allah akan bekerja lewat Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan, untuk kami berkorban ya Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sama halnya yang dilakukan Maria, biar kiranya kami menjadi gereja-gereja yang sempurna saat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.